Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sukses dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Wi-Fi ingin mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat. Untuk aplikasinya sendiri hanya memiliki satu screen yang di dalamnya ada beberapa fitur. Saya akan menjelaskan dari komponen per komponennya. Yang pertama untuk horizontal alignment yang pertama ini untuk mengatur kiri kanan horizontal dari eh, part paling atas yaitu gambar Wi-Fi dan tulisan sistem IoT Wi-Fi. Selanjutnya di dalamnya ada pengatur horizontal alignment yang saya gunakan sebagai untuk menampilkan gambar dengan mengisi backgroundnya dengan wifi.copy.png yaitu gambar Wi-Fi tersebut. Selanjutnya di sebelahnya saya menaruh vertical alignment untuk menulis sistem IoT Wi-Fi yang atas bawah yaitu label 1 sistem IoT, label sistem IoT, label 2-nya tulisan Wi-Fi. Selanjutnya untuk baris kedua yaitu nilai potensio dan status koneksi. Awalnya saya menggunakan horizontal alignment. Nah, untuk mengatur kiri kanan pembagian menjadi dua, dari kiri dan kanan. Selanjutnya saya menggunakan horizontal arrangement yang saya gunakan sebagai card yang atau kotak yang berujung bunda yang buat background abu-abu agar lebih tampilannya lebih bagus. Selanjutnya di dalamnya ada dua vertical arrangement, yang satu untuk menuliskan nilai potensio dan satunya untuk sebagai nilai untuk menampilkan nilai potensio yang akan diatur di blok. Vertical arrangement selanjutnya itu untuk penulisan status koneksi dan juga status awal yang tidak terhubung itu dituliskan, dan ketika nanti sudah terhubung maka akan di mengambil data dari flash agar tulisannya menjadi terhubung. Nanti akan juga dijelaskan di tools. Selanjutnya baris ketiga yang gambar lampu dan kondisi lampu. Awalnya saya menggunakan horizontal alignment untuk mengatur kiri dan kanannya. Selanjutnya saya menggunakan horizontal alignment sebagai gambar dari lampu tersebut dengan menggunakan gambar lampu itu menjadi backgroundnya. Selanjutnya ada vertical arrangement untuk mengatur atas bawah kondisi lampu dan status lampu tersebut. Label 7 ini kondisi lampu, teksnya, dan label 8 ini kondisi lampunya. Ini bisa berubah-ubah nanti sesuai data dari Brandless. Selanjutnya, untuk baris keempat yaitu tombol on off, saya menggunakan horizontal arrangement untuk mengatur kiri dan kanannya, membagi jadi dua sisi. Vertical arrangement 4 ini merupakan uh, untuk membuat sebuah kotak abu-abu yang berpinggiran mudah sebagai luaran dari button satu yaitu tombol on dan tombol on. Vertical arrangement 5 yang jadi uh, kotak abu-abu untuk button 2 yaitu tombol off. Selanjutnya ada baris kelima yaitu running text. Nah, di sini saya menggunakan vertical arrangement untuk mengatur atas bawah dari kotak text box dan juga button 3 yaitu untuk send. Jadi text box-nya di atas dan di bawahnya ada button. Selanjutnya di baris paling bawah yaitu perolangan running text. Saya menggunakan vertical arrangement ini untuk mengatur atas bawah dari teks, slider, dan juga teksnya lagi. Nah, vertical arrangement yang kedua saya gunakan sebagai uh, kartu atau kotak abu-abu untuk memperjelas tulisan perulangan running text dan juga slidernya. Teks 13 ini merupakan penjelasan apa itu fungsi slidernya. Slider di sini merupakan uh, apa?
pengatur dari perulangan running text ataupun kecepatan running text bisa disesuaikan. Selanjutnya, label 14 ini dibiarkan kosong untuk menampilkan nilai dari uh, running text dari slider itu sendiri. Dan kemudian terakhir ada button navigation yang digunakan untuk menampilkan tombol home dan back yang sebenarnya tidak begitu fungsional karena hanya memiliki satu screen. Selanjutnya ada Firebase Database yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dan juga database. Hal yang dibutuhkan yaitu ada Firebase Token yang dapat didapatkan dari Firebase, Firebase URL yang dapat didapatkan dari real-time database Firebase, dan juga project bucket yang sesuai dengan real-time database. Oke, selanjutnya ada bagian blocks. Nah, di dalam Podular ini tidak perlu menggunakan coding untuk mengatur fungsi dari aplikasinya, melainkan menggunakan blocks-blocks yang mengatur fungsi dari aplikasinya. Saya akan jelaskan dari beberapa blocks yang telah saya buat. Yang pertama, ada blocks when screen 1 initialize. Nah, ini ketika screen 1 dimulai, apa yang akan dilakukan yaitu ini adalah fungsi untuk menampilkan gambar dari bottom navigation. Itu ada logo rumah dan juga logo kembali. Selain itu, saya juga uh, mengeset label 14 yaitu label untuk menampilkan nilai dari slider untuk menampilkan hasil pembacaan dari slidernya. Jadi ketika screen 1 itu dimulai, yang muncul adalah tampilan aplikasi seperti yang telah dibuat dengan tambahan button navigation-nya sudah ada gambar rumah dan gambar back dan juga nilai pembacaan dari slider sudah ditampilkan di aplikasinya. Selanjutnya, untuk codingan untuk uh, button 1 dan juga button 2. Ini button 1 adalah tombol on dan button 2 adalah tombol off. Untuk button on, ketika diklik, maka kita akan mengirimkan value ke Firebase dengan bucket bernama LED untuk menyimpan value yang bernilai 1. Dan juga kita mengeset uh, label untuk status kondisi lampu menjadi menyala. Sedangkan kalau tombol off, kita mengirimkan value ke bucket yang sama yaitu LED, tetapi value-nya 0 dan juga mengeset status lampunya menjadi mati. Selanjutnya, ini merupakan blok untuk menampilkan status terhubungnya WiFi atau tidak dan juga menampilkan nilai potensio. Jadi ketika Firebase terjadi perubahan data, maka kita akan mengambil data dari Firebase yang memiliki bucket status dan mengubah label 12 yaitu status koneksi sesuai dengan apa yang di dalam bucket status di sini. Dan yaitu yang ada di Firebase-nya itu di bucket status ini dapat tulisan terhubung. Jadi ketika ada terhubung dengan Firebase, maka label 12 akan diganti menjadi terhubung. Yang tadinya tidak terhubung, maka akan diperbarui menjadi terhubung. Selain itu juga kita dapat mengambil nilai potensio dan menampilkannya di bawah tulisan nilai potensio. Jadi angkanya akan muncul. Selanjutnya, ini merupakan blok untuk menampilkan nilai setelah slider melakukan perubahan. Kalau tadi untuk menampilkan nilai awal slider, kalau blok ini ketika slider ada perubahan, maka label 14 langsung mengikuti itu. Jadi angkanya akan mengikuti sesuai slider digeser atau tidak. Nah, yang blok ini merupakan blok untuk mengirimkan data
yaitu berupa teks yang kita akan kirimkan ke OLED dan juga nilai dari slider tersebut, mau itu untuk kecepatan maupun perulangan, ke Firebase. Nah, yang teks tadi akan dikirimkan ke bucket yang bernama teks dan juga untuk nilai slider akan dikirimkan ke bucket yang bernama slider. Dan yang terakhir, ini merupakan blok untuk ketika Firebase error atau tidak ada hubung, maka status koneksinya bakal diubah lagi menjadi tidak terhubung. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menampilkan Firebase yang setelah terhubung dengan aplikasi tersebut. Seperti yang kita tahu tadi ada bucket LED yang digunakan untuk menampung nilai LED mau itu menyala satu atau mati nol. LED bisa diubah sesuai yang kita mau. Selanjutnya ada potensio yang menampung nilai potensio yang terbaca dari eh, sensor potensio yang terletak pada PCB yang telah kita buat. Itu slider merupakan nilai dari slider yang eh, didapatkan dari aplikasi. Selanjutnya ada status terhubung yang akan diambil oleh aplikasi ketika aplikasi telah terkoneksi dengan Firebase. Dan yang terakhir ada bucket text untuk menyimpan string atau tulisan yang telah diketikkan pada text box di aplikasi. Mungkin sekian penjelasan tentang aplikasi yang telah saya buat. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.